Halo, Assalamualaikum Mbak Ismi. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita hari ini. Mbak Ismi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan sekolah berarti sudah mulai tatap muka atau masih online nih Mbak? Belum, Bu. Masih online. Oh, masih online ya. Terus Iya, gimana nih perasaannya selama kuliah, selama belajarnya online? ya ada senangnya sih sebenarnya. Kalau enak, kalau senangnya itu kita nggak usah apa ya keluar rumah, terus menghabiskan waktu di jalan. Terus kalau misalkan ya kalau kuliah online kan bisa sambil di rumah, nggak kalau ada kelas pagi nggak harus mandi gitu, Bu. Iya, Mbak ya. Kalau biasanya makan harus bangun pagi, mandi, terus sarapan, terus belum lagi kalau berangkat sekolahnya yang Mbak kadang suka mager atau mungkin dingin gitu kalau di jalan ya. Nah, kalau untuk belajarnya sendiri nih, belajar online, kira-kira ada nggak enaknya nggak sih Mbak? Kalau belajar online tuh nggak enaknya ya ini Bu, kayak teman-teman saya tuh suka ngilang. Jadi kalau apa ya bahasa sekarangnya tuh kayak di ghosting gitu Bu. Di kalau di ghosting kan saya ngilang, berarti ngeghosting Bu. Jadi kalau saya butuh dia tuh nggak ada, tapi kalau misalkan pas eh, pas saya butuh pas dia butuh saya tuh selalu ada gitu loh Bu, kayak ngebantuin. Tapi kalau misalnya pas giliran sayanya belum ngerjain tugas, dianya udah selesai, terus pas ditanyain tuh kayak eh apa kayak belum belum padahal mah ya kayak gitu jawabnya gitu Bu. Oh iya, baik. Rasanya pasti tidak nyaman ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk melegakan apa yang Mbak rasakan, dia beban yang sedang Mbak rasakan saat ini, silakan ceritakan bagaimana detail permasalahannya. Kemudian untuk waktunya sendiri, kira-kira 30 menit cukup atau tidak ya Mbak? Cukup Bu. Baik, perlu diingat selama proses konseling ini, identitas Mbak dan seluruh percakapan kita nanti merupakan rahasia. Kemudian Ibu harap Mbak nanti bisa untuk terbuka dalam artian tidak menutupi apa yang Mbak rasakan gitu. Semisal Mbak ingin mengekspresikan rasa marah atau mengekspresikan sedih itu dipersilakan ya Mbak ya. Begitu. Apakah Ya Bu. dapat dimengerti Mbak? Bisa Bu. Apakah Mbak siap untuk bercerita? Ya Bu, siap. Ya, baik. Sekarang silakan Mbak ceritakan secara detail bagaimana apa ya beban gitu permasalahan yang sedang Mbak rasakan saat ini. Jadi eh gini Bu, saya tuh punya masalah, teman-teman saya tuh kayak manfaatin saya gitu loh Bu. Jadi apalagi kalau misalkan ada tugas yang dikasih sama apa guru itu di apa ya, kan di bawah tuh pasti kan sekarang tuh online tuh pasti lagi kayak tugas-tugas tuh semuanya numpuk dan apa ya, tapi mereka tuh kayak minta minta apa ya, minta hasil saya apa sih, minta tugas yang udah dikerjain sama saya Bu. Jadi eh, kalau misalkan bilang kamu udah belum tugasnya gitu tuh, terus udah nah tapi langsung tuh dia tuh minta kayak boleh nggak sih lihat punya kamu katanya tuh. Terus ya saya gimana ya Bu, saya selalu bilang iya, padahal mah saya tuh sebenarnya mau nolak, tapi tuh apa ya, rasa rasa nggak enakan saya tuh lebih besar daripada rasa penolakan saya gitu loh Bu. Terus pas saya butuh mereka, mereka tuh nggak ada. Jadi kayak
giliran ada butuhnya nyamperin saya, tapi kalau misalkan saya butuh mereka, mereka tuh sulit dihubungi, Bu. Oh iya, baik Mbak. Berarti Mbak selama ini merasa ini ya Mbak, apa namanya, merasa teman-teman tuh datang kalau ada butuhnya aja, tapi ketika Mbaknya sendiri butuh tuh malah pada nggak ada gitu, pada susah dihubungi. Begitu ya Mbak? Iya, Bu, betul. Ya. Oke. Kemudian pasti saat ini Mbak merasa kesepian dan sedih ya atas perbuatan teman-teman Mbak. Gimana, Bu? Mbak merasa kesepian dan sedih atas perbuatan yang teman-teman Mbak lakukan gitu selama ini, kayak yang tadi Mbak sudah ceritakan. Semisal Mbaknya punya tugas gitu sama teman-teman dan Mbak sudah mengerjakannya, lalu teman-teman dengan mudahnya begitu untuk meminta jawaban dan Mbaknya sendiri sulit gitu untuk menolaknya. Kemudian ketika Mbak sendirinya yang butuh, malah teman-temannya nggak ada begitu. Oh, kalau untuk merasa kesepian dan sedih sih pasti ya, Bu ya. Karena kan belum lagi saya selalu apa ya, memikirkan tentang peliharaan saya yang saya titipkan ke kakak saya, Bu. Jadi saya tuh khawatir banget gitu. Jadi kayak double-double gitu loh, Bu. Oh iya, baik. Setelah Mbak menceritakan dua hal tadi, menurut Mbak, kira-kira masalah yang mana dulu ya yang kita akan selesaikan terlebih dahulu? Saya eh, masalah yang teman-teman saya aja dulu, Bu. Yang teman-teman kelas yang sering ngeghosting. Oke, baik. Pasti sulit ya Mbak ya untuk beradaptasi di situasi yang serba online seperti ini. Apalagi kan kita nggak pernah tahu gitu bagaimana keadaan teman-teman di rumahnya masing-masing kan gitu. Mungkin kalau misal ketemu secara offline gitu, secara tatap muka, kalau misal kita nggak suka sama perbuatan teman kita, kita bisa langsung menegurnya gitu di sekolah ketika bertemu. Tapi Maaf, Bu. online ya nggak apa-apa Mbak. Tapi di online ini kan susah ya. Kalau misal udah sulit dihubungi, ya susah gitu. Iya, Atau nggak ada cara lagi gitu untuk mengkomunikasikannya. betul, Bu. Jadi seperti susah banget untuk bilang enggak gitu loh, Bu. Nah, menurut Mbak sendiri nih, kira-kira kenapa Mbak tidak bisa untuk berkata tidak gitu ke mereka? Apa ya, saya tuh takut mereka tuh nggak suka sama saya, Bu. Jadi takut eh kayak nggak mau nemenin saya, nggak mau temenan sama saya gitu. Karena, ih, pelit banget sih dimintain tugas tapi nggak mau gitu, Bu. Jadi saya selalu ngasih, Bu, gitu. Oh iya, baik. Berdasarkan cerita Mbak, dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak selalu berusaha untuk terlihat baik begitu agar teman-teman tuh pada mau gitu temenan sama Mbak. Namun kenyataannya justru malah teman-teman seperti datang hanya ketika butuhnya saja gitu dan Mbak ingin mempunyai teman yang dapat menemani Mbak dalam suka maupun duka dan juga Mbak memiliki keinginan untuk bisa menolak secara tegas uh, apa namanya setiap sesuatu yang tidak Mbak setujui. Apakah betul Mbak? Ibu seperti itu. Sekarang coba tutup mata Mbak. Anggaplah Ibu sebagai salah satu teman kelas Mbak dan Mbak merupakan orang yang lebih berani daripada sebelumnya. Kira-kira apa yang akan Mbak katakan kepada Ibu? Saya merem, Bu. Silakan. Eh, untuk teman saya tahu kamu eh, manfaatin saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diminta. Maksudnya yang
tugas-tugas yang udah dikerjain sama saya, terus kamu minta. Saya juga nggak saya juga mau nanya kalau misalkan kenapa kalau misalkan saya butuh, eee, nggak ada, sedangkan kalau misalkan kamu butuh itu selalu, saya kasih, selalu saya bilang iya. Saya selalu bilang iya itu karena saya nggak mau, eee, saya takut kalau kamu membenci saya. Tapi kebaikan saya ini disalahartikan. Memang apa salah saya? Seperti itu, Bu. Oke, jika sudah, silakan buka tambah, kemudian tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu buang, agar Mbak merasa tenang. Sudah, Bu. Berdasarkan tadi yang Mbak ceritakan ya, saran Ibu, cobalah untuk bicara jujur dengan salah satu teman yang sekiranya menurut Mbak ini bisa gitu buat diajakin ngobrol, diajakin ngomong dari hati ke hati lah begitu. Kemudian mengenai respon dia itu gimana nanti? Yang penting Mbak sudah jujur ke teman Mbak mengenai apa yang merasakan. Dalam Al-Quran sendiri itu Allah sebenarnya tidak melarang hambanya untuk berbuat baik. Namun Allah menekankan bahwa hambanya harus jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Seperti yang ada dalam surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Seperti itu, Mbak. Saya mau punya sikap tegas, saya mau nyoba berani nolak dan mengatakan tidak untuk apa-apa yang saya memang tidak kehendaki gitu, Bu. Oke, coba Mbak ulangi setiap kalimat yang Ibu katakan ya. Saya mau punya Baik, sikap Bu. yang tegas. Saya mau punya sikap tegas. Oke, bagus Mbak. Yakinkan untuk selalu seperti itu dalam diri Mbak. Ibu yakin pasti Mbak itu pasti bisa, tidak apa-apa untuk sesekali berkata tidak Mbak, daripada melakukan suatu hal yang sebenarnya itu setengah hati begitu, karena aslinya memang nggak mau gitu kamu melakukan hal tersebut. Jangan menyakiti diri sendiri demi membahagiakan orang lain. Begitu Mbak. Baik, Bu. Saya yakin untuk mencoba menerapkannya. Saya mau nanya lagi, Bu. Boleh? Boleh Mbak, gimana? Saya nanti boleh cerita lagi ke Ibu kan? Boleh Mbak, sangat boleh. Nanti bisa kita komunikasikan lewat WhatsApp mungkin ya, karena kalau untuk ketemu langsung itu untuk saat ini belum bisa. Jadi kemungkinan nanti kita bertemunya secara virtual lagi seperti ini. Eh, Nanti akan beritahu ya. Terima kasih ya, Bu. Ditunggu kabar baiknya ya Mbak. Sama-sama Mbak. Terima